Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan malam hari ini, saya kembali mengulas tentang fosil Galli Kelor, yaitu lebih tepatnya lebih mengarah pada sebuah proses alami yang terjadi pada pohon kelor hingga menjadi galih, bahkan sampai menjadi fosil, memfosil, ataupun membatu. Memang selama ini, kadang kita juga menjumpai sebagian orang yang mengatakan, yang menganggap bahwasanya pohon kelor ini tidak mempunyai galih dikarenakan bagian tengah kayu kelor atau bagian tengah pohon kelor ini agak lembut, agak lembek, tidak keras. Sehingga sebagian orang ada yang mengatakan bahwasanya pohon kelor ini tidak mempunyai galih. Ya, perlu sahabat-sahabat ketahui bahwasanya pohon kelor ini memang bagian tengahnya ini agak empuk, tidak terlalu keras seperti pada pohon-pohon kayu lainnya. Namun mempunyai keunikan tersendiri jikalau pohon kelor ini mati, entah itu mati ngurak atau mati ditebang. Pohon kelor ini lama-kelamaan seiring berjalannya waktu, entah itu dalam hitungan bulan ataupun dalam hitungan tahun, asalkan pohon kelor ini usianya tidak terlalu muda, katakanlah di usia sekitar 10 tahun bahkan lebih, maka pohon kelor ini berproses secara alami, akhirnya membusuk. Membusuk dikarenakan basah, terkena air hujan, hingga lama-kelamaan pohon kelor ini membusuk sampai bagian tengahnya menghitam, dan itu aromanya tidak enak, kurang enak. Nah, itu proses alami terjadinya pohon kelor. Secara alami, bagian tengahnya itu sampai menggalih atau menjadi galih yang sekarang sering kita jumpai yaitu galih kelor. Karena setelah membusuk, galih kelor ini lama-kelamaan juga akan mengeras, yang jika tertimbun tanah, maka galih kelor ini lama-kelamaan bisa memfosil atau berubah menjadi batu secara alami. Lalu kenapa fosil galih kelor ini sebagian ada yang mengandung badar, entah itu badar perak ataupun badar emas, ada juga yang tidak mengandung badar. Ya, di sini perlu sahabat-sahabat ketahui, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula, ingin mengetahui penjelasannya, itu biasanya terdapat pada fosil Galli Kelor yang prosesnya itu membatunya di dalam tanah, yang kedalamannya mencapai lebih dari 1 meter, atau mungkin kedalaman 1 meter pun juga bisa mengandung unsur badar, entah itu badar emas ataupun badar perak. Sehingga kita juga kadang menjumpai fosil Galli Kelor yang mengandung badar. Meskipun kebanyakan fosil Galli Kelor ini tidak mengandung badar dikarenakan kebanyakan yang ditemukan itu yang berada di kedalaman yang tidak terlalu dalam, katakanlah 0,5 meter atau mungkin bahkan terpendam hanya sejengkal atau sekilan gini, sehingga mudah ditemukan. Makanya fosil Galli Kelor yang mengandung badar ini jumlahnya relatif lebih sedikit dibanding fosil Galli Kelor yang tidak mengandung badar. Dikarenakan yang banyak yang ditemukan itu adalah fosil Galli Kelor yang tidak terlalu dalam terpendam oleh tanah. Karena yang terlalu dalam terpendam oleh tanah itu sudah pasti kita akan kesusahan untuk mendapatkannya. Juga untuk menggalinya pun agak kesusahan, kecuali itu pas terjadi adanya erupsi, entah itu longsor dan lain sebagainya. Secara tidak sengaja kita bisa mendapatkan fosil Galli Kelor yang secara alami tertimbun oleh tanah kedalaman mulai dari 1 meter bahkan lebih. Ini biasanya mengandung unsur badar, begitu. Dan ini adalah video dari fosil Galli Kelor yang bisa kita saksikan bersama-sama. Bahwasanya ada bagian fosil kayu kelor ini yang bagian luarnya berwarna coklat, ada yang mengandung unsur warna kekuningan, bahkan ada juga yang mengandung unsur sedikit kemerahan. Terus yang berwarna hitam ini tentunya bagian tengah dari kayu pohon kelor yang membusuk yang seperti saya katakan barusan. Yang membusuk karena proses alam biasanya terkena basah karena air hujan. Seiring berjalannya waktu, maka pohon kelor ini bagian tengahnya membusuk, mengeluarkan aroma yang kurang sedap, lama-kelamaan makin menghitam dan makin mengeras. Ada yang sampai tertimbun tanah dikarenakan jangka waktu yang lama, akhirnya pohon ini tumbang sampai tertimbun tanah di kedalaman-kedalaman tertentu, yang menurut penelitian bahwasanya yang sering mengandung badar ini adalah fosil Galli Kelor yang terpendam tanah antara kedalaman 1 meter bahkan lebih. Itu biasanya begitu, meskipun tidak menutup kemungkinan ada yang 0,5 meter pun juga bisa mengandung unsur badar, entah itu badar emas ataupun badar perak. Tapi kebanyakan yang mengandung unsur badar itu biasanya menurut penelitian di kedalaman 1 meter bahkan lebih. Makanya untuk jenis fosil Galli Kelor yang mengandung badar, ini jumlahnya lebih sedikit dibanding fosil Galli Kelor yang tidak mengandung badar, dikarenakan seperti yang saya katakan tadi,
jarang sekali kita temukan dikarenakan kedalamannya, begitu. Nah, ini bisa kita saksikan bersama-sama antara fossil Gallikelor yang mengandung badar dan fossil Gallikelor yang tidak mengandung badar. Dan bagian fossil Gallikelor dan bagian kayunya juga galihnya yang sama-sama menjadi batu atau yang sudah memfosil. Lalu apakah yang bagian kayunya ini juga tidak memiliki energi secara alami seperti halnya bagian galihnya? Ya tetap saja berenergi teman-teman, hanya saja secara alami bagian galihnya ini cenderung energinya lebih mengumpul, lebih memadat, lebih menguat, meskipun tidak semua Gallikelor memiliki energi yang cukup kuat, sehingga masuk kategori aktif secara alami. Baik teman-teman, pada perjumpaan kali ini cukup sekian dulu dari saya, khususnya buat sahabat-sahabat yang masih pemula. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya.